Pagi. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai ayat masing-masing. Doa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengecek ke rapian pakaian terlebih dahulu. Silakan dirapikan pakaiannya. Kelas sampah di bawah meja, apakah bersih? Bersih. Berarti benar-benar sudah siap. Sebelum kita mulai, kita lakukan salam SMK. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Anak-anak, hari ini kita belajar fisika. Nah, sebelum mulai, Bapak akan mengecek kehadiran. Intan, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Alasan? Ada halangan keluarga. Ada alasan keluarga. Anak-anak, perhatikan layar di depan. Sudah terlihat? Nah, perhatikan. Kira-kira apa yang anak-anak lihat atau dapat informasi dari layar di depan? Ada yang bisa? Silakan. Gambar mobil, Pak. Gambar mobil. Ada lagi? Motor, Pak. Gambar motor. Terus? Iya. Oke, Pak. Gambar HP. Nah, perhatikan ya. Di situ ada gambar HP, motor, laptop, LED, atau lampu. Nah, perhatikan lagi kira-kira dari situ apalagi yang bisa Anda cari informasi tentang alat-alat tadi. Apa? Alat elektronik. Alat elektronik. Yang mana saja alat elektronik? Handphone. Terus? Magicom. Terus? LED. Terus yang lain antar motor dan mobil ini alat apa? Alat transportasi. Berarti dari gambar itu kita sudah mengelompokkan ada alat elektronik, ada alat transportasi. Dari alat elektronik dan transportasi tadi, ada lagi kira-kira informasi yang bisa kita dapat? Bisa tunjuk tangan? Sampaikan saja apa yang kira-kira ada dari alat-alat itu. Belum? Kira-kira ya. Mobil menggunakan bahan bakar yaitu berupa bensin. Ya. Kan elektronik seperti HP dan laptop menggunakan listrik. Oh, benar sekali ini. Di sini terlihat bahwa kedua jenis alat tadi menggunakan bahan bakar untuk digunakan seperti misal kalau motor dan mobil menggunakan bensin atau solar. Terus alat elektronik tadi menggunakan listrik sebagai sumber energinya supaya bisa digunakan ya. Nah, alat-alat tadi kalau kita tarik keseluruhan, listrik itu bisa tersuplai ke rumah, sampai kita gunakan untuk ngecas HP atau main laptop, menghidupkan lampu. Dia disalurkan dari PLN. PLN itu dapat sumber tadi dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu dan mobil tadi sama-sama menggunakan bahan bakar untuk menghidupkan pembangkit listrik seperti minyak atau batu bara. Minyak batu bara tadi termasuk fosil atau bukan? Termasuk bahan bakar fosil.
Apa itu bahan bakar fosil? Ada yang tahu? Bahan bakar fosil itu diproduksinya sangat lama. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, Indonesia termasuk penggunaan bahan bakar fosil itu sangat besar. Sekarang akan kita saksikan video bagaimana kira-kira cadangan atau ketersediaan dari bahan bakar fosil tadi di Indonesia. Dalam negeri selama 9 tahun. Dalam pelatihan proses bisnis 2019 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Ashik menyebutkan, cadangan minyak mentah Indonesia yang kini mencapai 3,3 miliar barel atau 0,2% cadangan minyak dunia. Angka ini disebutkan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri lagi dari 9 tahun dengan asumsi tidak dilakukan dalam kemampuan cadangan minyak baru. Sedangkan untuk konsumsi cadangan di Indonesia mencapai 77 triliun kaki kubik atau 1,5% dari total cadangan dunia sehingga mampu memenuhi kebutuhan selama 22 tahun ke depan. Hal ini merupakan pengawasan Menteri yang menyebutkan produksi minyak di tanah air khususnya minyak cenderung menurun setiap tahunnya. Untuk itu pihaknya menerapkan 3 langkah strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan produksi migas nasional. Salah satu cara yang dilakukan untuk jangka pendek yakni mengoptimalkan produksi lapangan minyak yang sudah ada. Ada 3,77 miliar barel atau hanya 0,2% dari gas bumi pada posisi yang lebih baik, yaitu masih ada sebesar lebih dari 77 miliar kaki kubik atau 1,5% dari cadangan dunia. Namun cadangan produksi gas tersebut bisa sampai 20 tahun. Sementara itu untuk strategi jangka panjang pemerintah akan menerapkan eksploitasi yang lebih baik. Terlebih saat ini ada 42 proyek migas yang dimonitor secara intensif yang 4 diantaranya merupakan proyek strategis nasional. Pemerintah bersama Pertamina juga menargetkan untuk memproduksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX. Sudah melihat tayangan tadi? Nah, kita kembali ke sini. Kira-kira dari tayangan video tadi, ada yang bisa menyampaikan pendapat atau informasi yang didapat? Silakan Antoni. Cadangan minyak Indonesia hanya tersisa 9 tahun. Oh ya, cadangan minyak kita itu berdasarkan informasi tadi tinggal sisa 9 tahun. Ada yang lain? Silakan. Mencari sumber daya atau lain, Pak. Oh ya, benar sekali. Jadi karena cadangan minyak tadi sisa 9 tahun atau bisa saja kurang karena konsumsi besar, berarti kita harus mencari alternatif. Kira-kira alternatif apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi keadaan tadi? Ada pendapat? Matahari, air, angin, dan Oh ya, berarti kita harus memanfaatkan sumber lain seperti matahari, air, angin, dan sampah. Itu sebagai sumber bahan bakar terbarukan. Nah, jadi kita sudah mendapat nih bahwa benar pelajaran kita hari ini adalah energi terbarukan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita setelah belajar itu, jadi nanti anak-anak akan berdiskusi kelompok dengan tujuan siswa dapat memahami konsep energi terbarukan. Siswa mampu membuat visualisasi berupa mind mapping atau poster tentang jenis dan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian siswa dapat mempresentasikan
karya kelompok secara percaya diri di depan kelas. Jadi nantinya anak-anak itu akan melakukan diskusi kelas. Apa yang didiskusikan yaitu mencari konsep energi terbarukan. Jadi anak-anak silakan cari, tentukan konsep kira-kira apa energi terbarukan yang bisa anak eksplorasi. Kemudian nanti anak-anak akan membuat visualisasi karya berupa mind mapping atau poster tentang jenis dan pemanfaatan energi terbarukan. Setelah terbuat atau mind mapping tadi jadi, anak-anak akan percaya diri tampil ke depan mempresentasikan tadi. Lalu sini ada kalimat pemantik, pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini kira-kira apa yang didapat setelah ini, nah? Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa listrik atau bahan bakar? Pernah? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kita itu seperti kota mati, atau anak-anak itu jadi nggak tahu apa yang mau dikerjakan ya, karena HP mungkin sudah menjadi kebutuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber energi yang tidak akan habis? Nah, berarti tadi akan dicari informasi itu. Mari kita eksplorasi bersama berbagai jenis bentuk energi terbarukan melalui diskusi kelompok. 2. Bagaimana jika kalian bisa menggambarkan ide-ide besar tentang energi terbarukan dalam bentuk visual yang menarik? Siapkah kalian membuat mind mapping? Ya. Atau poster? Siap. Sini saya cek dulu. Sudah bawa karton? Sudah. Lem? Sudah. Spidol warna-warni? Sudah. Gunting? Bahan-bahan lainnya sudah siap berarti? Sudah. Kemudian 3, bayangkan diri kalian berdiri di depan teman-teman. Jadi anak-anak presentasi di depan, menyampaikan ide-ide cemerlang dari hasil diskusi tadi tentang energi terbarukan dengan percaya diri. Jadi anak-anak perlu percaya diri. Apa yang akan kalian sampaikan kepada mereka? Pasti ide kreatif kan? Mari tunjukkan hasil karya kelompok dengan penuh keyakinan. Berarti selanjutnya anak-anak akan berdiskusi di kelas. Nah, sebelum diskusi, Bapak akan membagikan LKPD untuk diskusikan di kelompok. Silakan dibaca LKPD-nya biar dipahami terlebih dahulu. Sudah dibaca, baca dulu terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah berbagi kelompok, jadi kita sudah membagi kelompok. Langkah kedua, anak-anak akan berdiskusi, membuat mapping, poster, dan peta konsep. Ketiga, presentasi kelompok. Jadi ada 3 kegiatan dalam kelompok tersebut. Pertama, anak-anak akan berdiskusi, kemudian membuat mapping, dan terakhir mempresentasikan. Silakan anak-anak berdiskusi di meja masing-masing. Sudah ada buku, sudah bawa HP. Nah, jadi silakan cari informasi lewat HP boleh, di buku juga boleh. Ini bukunya, nah, silakan dibuka. Untuk energi di buku ini halaman 51, kemudian di sini halaman 112, atau boleh dicek lagi di daftar visi. Silakan dibuka. Lalu buatlah mapping. Atau ada yang ditanyakan tentang mapping, ada yang belum jelas? Sudah pernah bikin mapping sebelumnya? Pernah. Atau ada yang belum sama sekali? Belum. Oh, jadi mapping itu bentuknya mirip-mirip peta konsep, nih. Peta konsep atau struktur kelas boleh, misal kalau kamu punya kepala sekolah itu apa yang dijelaskan di bawah-bawahnya, boleh ke samping menjelaskannya, atau anak-anak boleh membuat mapping dengan metode ini.
pernah belajar literasi mungkin ya. Jadi ada tuh adik Simba. Ya. Jadi gunakanlah kalimat tanya berikut untuk mempermudah membuat mapping. Misal A itu kalau misal kita bertanya A itu pertanyaan apa? Apa? Nah, jadi apa? Kamu sudah punya ide tadi kan? Punya ide. Ide kamu idenya tentang apa? Matahari. Kelompok 3? Jadi kamu sudah punya ide. Idenya sudah ada, sudah apa, sudah terjawab. Kemudian kalau berarti apa nih? Di mana? Nah, berarti Anda nanti akan menjawab pertanyaan itu. Setelah dapat, lalu kita cari di mananya. Kemudian K, apakah? Kapan? Kalau siapa? Siapa saja? Siapa misalnya yang ini tadi kan? Apa M? Mengapa? Nah, mengapa kita perlu mengembangkan dari matahari atau dari sampah tadi, nah? Kemudian bagaimana? Nah, ini jadi dari sini kan sudah terbuat, sudah berapa bentuk mapping kan? Idenya sudah ada, kemudian anak-anak kapan itu bisa dilakukan, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, mengapa kita mengambil ide itu, kemudian bagaimana menerapkannya. Bisa dipahami? Nah, nanti kalau yang ada pertanyaan boleh tunjuk tangan ya. Sudah bisa mulai? Sudah ya. Jadi anak-anak pertama cari dulu informasinya, kemudian sumber-sumbernya kan sudah banyak. Jadi kan sini misal sumber kamu mana? Sudah buat ringkasan kecil? Sudah. Nah, jadi kan ini ringkasan kecil sudah ada kan sumber energi surya. Nah, dari sini kan berarti kamu sudah punya ide energi surya. Nah, energi surya ini buat bentuk mapping. Kalau belum punya ide boleh dilihat di Google itu. Jadi cari di Google-nya. Pahami ya? Cari di Google itu bentuk mapping. Nah, jadi kamu modifikasi saja boleh ini. Ya, gambar itu nanti. Oh, kan kamu punya ide matahari. Kira-kira mana gambar yang mewakili matahari kamu? Nah, ini boleh ditempel di tengah di mapping ini. Jadi mapping itu boleh dari tengah ke samping-samping atau dari atas ke bawah, boleh. Nah, bagaimana kamu kreativitas kamu? Jadi carilah dulu ide mapping ini kira-kira bentuk seperti apa. Nah, nih. Kamu sudah punya ide kan? Bahan sudah ada? Sudah. Silakan dilakukan. Hah? Iya, Bu. Lakukanlah, buatlah beguyur. Ya, silakan diguyuri ya. Ton sudah punya ide, Ton? Bentuk mappingnya mana? Kira-kira mau ambil yang mana? Nah, itu boleh. Nah, berarti di tengah ini kan kamu apa idenya tadi? Air. Nah, angin. Berarti di sini di judulnya angin kan. Jadi tinggal boleh ditulis langsung atau di kertas mana tadi? Kertas origami baru tempel. Kreativitas kamu baik. Nah, waktu untuk berdiskusi tadi 20 menit, nah. Apalagi? Nah, ini kan gambar yang kamu cari ini untuk mendukung mapping ini kan. Misal kamu apa gambar tentang air. Nah, ini kira-kira menjelaskan tentang apa ini? Kalau ini kan tentang mekanismenya kan, dari mana dari air itu dia berubah jadi listrik. Nah, berarti ini bagaimananya, ini menjawab bagaimana, tempel situ. Kemudian ini apa ini? Aliran airnya kan, berarti ini buat di tengah-tengah lah untuk pemanfaatan air. Ini kan waduk kan, gambar waduk gitu kan. Oh iya. Ini energi angin. Buatnya energi angin, Bu, angin apa? Angin, Bu. Energi angin.
Atau angin boleh. Pokoknya yang cukup, yang bagus kira-kira angin atau apa. Oh, yang lain boleh sambil mencari atau yang lain membantu menuliskan ya, membantu menggunting. Gunting sudah ada gunting. Sudah ada. Oh, berarti kamu boleh ini memulai gunting gambar nih. Nah, kamu ini mencari materinya kan? Mencari kamu tadi kan ini. Jadi kau mulai tulis, nulisnya kan boleh langsung di sini. Bentuk mind mappingnya mana? Yang dicari ini? Yang mudah kan? Menurut kami mudah ini boleh. Nah, nanti kan tinggal digambar di garis kotak, berarti tempel sini. Di tengah ya, ditaruh di tengah boleh. Judulnya boleh di atas sini, di sini. Misalnya pemanfaatan apa tadi? Energi matahari. Nah, di sini boleh kamu tempel gambar mataharinya. Kan sudah ada gambar matahari tadi. Tempel gambar matahari di sini, baru di sini di garis kasih keterangan apa ini manfaatnya atau bentuk pemanfaatannya apa saja, keuntungannya apa, boleh kan? Ya. Ini boleh ditahan. Biarnya. Mulailah ada yang mengunting, ada yang mulai ini nulis nih. Tulis boleh pakai spidol yang besar atau spidol yang ini. Sudah dapat ide mapping? Sudah. Bentuknya sudah kira-kira sudah dapat belum? Sudah. Bentuk mapping. Yang contohnya kira-kira bentuk seperti apa? Sudah dapat idenya? Oh, masih dicari. Energi sampah, waste to energy. Nah, cari kira-kira idenya. Maksudnya kan ini kawan kau tuh ngajak kau milih kira-kira bentuk mind mappingnya bagus, kira-kira yang bisa kamu kerjakan yang bentuk mana? Oke. Tempel kok, kan tuh gambar. Tempel boleh kan sudah ada ini lem. Iya, pakai origami boleh kan? Origami sudah ada kan? Sudah. Ya, berarti ini di origami ini boleh dibentuk, sudah ditulis apa yang mau kamu tulis kan sudah ada materi kamu kan sudah ada tadi apa sampah, nah energi sampah ini kan, nah karena sini kan sudah kamu cari bahwa energi sampah itu sudah ada cara kerjanya, ada keuntungan menggunakan, jadi tulis di sini misalnya keuntungan kan berarti 1 apa 2 3 4 ditulis di sini. Nah, sudah itu ditempel atau dibentuk. Nah, boleh ditulis dulu baru dibentuk menyesuaikan. Nah, ini kan ada bentuk ini. Nah, ini kan boleh ditulis terlebih dahulu atau dibentuk baru ditulis ya. Bentuk dulu. Kan ini kan ada yang bentuk ini. Nah, bentuk. Nah. Bentuknya ini di kreatif lagi boleh ya. Pakai gunting. Boleh, angin. Boleh. Boleh, itu misal pemanfaatannya berarti boleh pemanfaatnya. Saya ya, sudah dijelaskan. Itu misal pemanfaatan berarti ini kan jadi kincir angin kan? Ya. Boleh pakai double tip atau kertas lem kan boleh. Judulnya apa ini belum kelihatan ini. Air.
Judulnya dikasih di mana nih? Oh iya benar. Minjem apa? Ini materi kamu kan dari sini. Kan materi kamu sudah ada. Atau boleh cari buku ini? Kau cari di buku boleh, pakai HP boleh, nah. Ini bukunya halah. Hah? Boleh. Boleh. Berarti kamu kan lebih rujuk ke bawah terus dijelaskan lagi. Atau kalau perlu lagi masih ada, misal ini masih ada penjelasannya, kasih lagi ke situ ke sampingnya. Energi halaman 40 berapa ini? Kamu tadi air ya? Air. Ini kan sudah ada informasi dari sini nih. Air, mati listrik, ini berarti ini kan dimanfaatkan untuk apa baik. Nah, ini bisa kamu tulis di sini. Boleh tulis begitu atau langsung. Ini berarti di sini berarti pemanfaatan air untuk apa baik? 1, 2, 3, 4 kalau gitu. Kau cari informasi lain, ini kan sudah satu kan, berarti informasi bisa ditulis ya. Nah, sekarang cari lagi mana materinya mana? Ya, materinya. Nah, kau terus cari informasi yang lain ini mengerjakan nih. Atau kamu boleh nulis di origami separuh nih. Atau nempel gambar atau lagi. Kan sini kan kamu tadi sudah pemanfaatan berarti kan, berarti ini kan pemanfaatannya kan banyak ini, berarti 1, 2 ada pemakai listrik tenaga air, ada mikrohidro, tenaga ombak kan ada di sini kan, berarti ini nah boleh ditambah-tambah, tambah di sini. Ini kan kesimpulannya ini nah keuntungannya ini kan sudah ada keuntungan keuntungannya ini kan tulis nah. Boleh ditulis langsung atau ditulis di kertas baru ditempel. Yang mana bagus kreativitasnya. Kan? Guntingnya ada tadi, ada kan? Ada. Ini apa ini? Berarti ini apa nih? Ini berarti gambar prosesnya ya. Proses dari angin ditangkap oleh kincir angin kemudian jadi ini. Jadi listrik. Oh ya, boleh. Nah, berarti itu prosesnya kan Tane dikasih penjelasan di bawah atau di samping. Ayo diringkas lah materi, ya udah usah ya diambil sepotong kayaknya dijelaskan, itu kan lagi timbul pertanyaan. Atau selengkap-lengkapnya boleh, asal bisa. Nah, kamu udah usah ini mencari di sini boleh nih, kan sudah ada pemanfaatan satu, apalagi ada keuntungan, keuntungannya ada, keuntungannya ada kan, ada, boleh ini contoh proyeknya masih ada kan contoh proyek,
Nah, boleh dicari lagi misalnya contoh terdekat di tempat kita tuh ada enggak? Nah, air ada enggak pembangkit air terdekat di tempat pagar alam ini? Lah, pernah ke arah Bangke situ? Pernah kan di situ pembangkit listrik tenaga air. Aduh, nah, berarti sini pemanfaat di Sumsel boleh kamu tambah di sini kan? Di Sumsel itu ada pembangkit tenaga air di mana saja boleh tulis 1, 2. Kamu cari informasi di internet. Oh iya iya iya. Pak nanti kok banyak punya tempel Boleh sebanyak-banyak, penting kreatif kamu. Nah, boleh. Itu kan untuk menjelaskan. Oh ini berarti panel surya, benar? Panel surya pemanfaatnya. Ini dari gambar ini berarti menjelaskan. Nah ini bentuknya pemanfaatan di rumah kan? Benar. Ya, itu buat ininya, aksesoris. Boleh aksesoris ditempel-tempel boleh. Selain itu, nah, ditulis sampai mana ini? Ditempel baik kamu, tulis. Ditulis ya, itu boleh boleh. Diringkas nak. Kalau yang kekurangan kertas boleh ini naik. Kalau misal kurang boleh minta ke sini. Boleh warnanya boleh milih. Warna apa? Kuning. Kuning. Sama pink. Ini apa? Kita kertas mana? Warna apa? What do you like the color one? Hijau. 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 This is hijau. Hijau biru itu. Oh, ini hijau ini nah. Mana? Pink. Do you like pink? Pink and merah. Oke. Butuh lagi? Warna merah. Merah saja cukup. 1, 2. 1 saja. Oke. Ini diringkas baik kan? Mana? Judul lebay. Boleh. Cara memapan sampah itu 1 untuk pembakaran. Nah, boleh. 2. Nanti kamu jelasin di depan tapi ya. Itu kan untuk ini. 2. Pengolahan anak. Kamu carikan informasi lain. Boleh kan baru berapa informasi. Nah, di sini kan masih banyak informasi lagi. Mana? Ini apa ini? Gambar apa? Gambar sampah. Jadi listrik. Oh, berarti sampah itu bisa jadi listrik. Boleh di tambah-tambah nak kemana baik. Yang penting itu bagus dia. Sini kan. Oh, jadi kan dari gambar bela tahu. Oh, jadi sampah itu bisa jadi listrik. Nah, berarti yang mana kamu pemanfaatnya yang listrik? Ada enggak kata pembangkit listrik tenaga sampah? Ada enggak? Kalau udah kata cari di HP. Nah, berarti ini salah satunya bisa dari sampah jadi listrik. Berarti ada pembangkit listrik tenaga sampah. Di mana adanya tenaga listrik tenaga sampah itu di Indonesia atau di Sumatera baik terdekat. Nah.
Spidol ada? Oh, spidol di ada. Kebiasaan. Itu komandan. Sini, Boleh langsung. Apa yang bisa dikerjakan langsung bisa langsung dikerjakan biar ini. Boleh, boleh, boleh. Kau apa misalnya? Oh, boleh. Misal kau udah bentuk apa? Oh, boleh. Langsung kau tulis di sini boleh. Tulis kudai, kalian dibentuk. Oh, di kalian karena tulisannya. Oh, ini bentuk jadi bunga, jadi daun kan, boleh ya? Itu jadi persegi, di kotak, bulat. Atau kalau ini kan ada kertas ini, boleh kau tulis di origami ini langsung, baru tempel. Kecilan boleh. Kecilan ya. Oh ya, informasi sedikit katanya kecil. Atau kalau kau punya ide itu kau nulis. Tulis ini tadi apa yang perlu menurut kamu. Di sini kan apa kau ini sudah cari informasi dapat apa dia? Mereka dapat apa? Pemaparan nih. Nah, kau cari ini berarti, nah, misalnya kau tulis ini energi matahari adalah salah satu sumber energi. Nah, boleh diambil dari informasi ini kan, oh berarti apa? Nah, berarti ini kan sudah jawaban dari apa tadi. Energi matahari adalah salah satu sumber energi baru yang menimpa di bumi. Nah, berarti ini alasannya mengapa, ini jawaban mengapa ini. Apa kau manfaat ke energi matahari tadi? Ini jawaban, berarti inilah kau tulis, ini jawaban mengapanya. langsung betul tidak tahu mengapa Pak. Nggak usah, ini kan Langsung betul. Energi matahari ada tuh sampai yang melimpah di bumi, benar? sampai Sampai situ, ya, langsung kan sudah dapat alasan kok dari kalimat itu. Kurang spidol, atau cari teman yang cari. Nah, spidol ini. Warna ini tapi kamu udah dapet spidol apa? habis sih. Kebaca itu, kebaca. Oh, berarti kerja baru kultur jadi satu ya. Sama-sama nulis, jangan terlibat ke satu orang saja. Jadi kau nulis juga, atau kawannya nulis tinggal. Jadi nanti tinggal ini. Waktunya habis, belum selesai kamu. Ini bisa dimanfaatkan ini, Ton? Ya, nah, dimanfaatkan kan? Ya. Bermanfaat. Iya sana kamu ini karena ini kamu berarti boleh bikin apa aksesoris. Nah, biar menarik kan? Oh, kau cuma berbentuk tulisan doang. Sudah latihan presentasi, Ton? Oh, moderator? Boleh.
Ya pemuka penutup. Tapi kau masih gak bantu kawan kan? Kalau kawannya kesulitan ya dibaca. Ya gak apa-apa lah. Kaget tuh bikin garis-garis miring, garis-garis belok-belok jadi ke menutupinya tadi. Apa kau Radit? Kerjamu apa Radit? Apa? Cari informasi apa yang dari tulis. Yang paling baru sih tadi buat ini. Teruslah aku cari ide lagi. Paling ada 10. Apa ide kau? Gambar kamu yang kamu cari gambar dapat ketemu gambar dah? Mana gambar-gambar kamu tadi? Itu Mana lagi selain itu banyak rasanya gambar kamu? Mana gambar cuma 1? 3. Ininya dulu penjelasan. Oh itu sudah di ini. Iya Pak. Sudah Berarti itu pemanfaatan. Mana coba gambar itu? gambar tadi. Ini sih kok Pak. Nah, Pak. Mana? Ini sih kok. Nah ini berarti panel itu ya. Panel surya sama. Menangin gambar Oh, berarti itu pemanfaatan apa tuh? bermanfaat Di rumah kan, surya, tenaga surya di rumah. Nah, itu kan bisa jadi penjelasan itu. nyala dan ini baru nanti cari lagi. Psikologi, mana itu dulu? Gambar tadi. Boleh digambar-gambar, boleh. Kita bintang gambar lep-lep. Hampir jadi yang kamu berarti. Sudah hampir jadi, tinggal nempel. Boleh. Oh, tempel apa? Di tengah-tengah boleh. Nah, dari sampah yang banyak itu dia bisa jadi listrik. Nah. Mana lagi warna kita nih? Ada di sini kok. Itu stabilo ada bisa dimanfaatkan stabilo. Nah. Potongan ini pacak dimanfaatkan untuk jadi aksesoris kan. Sini, oh ini mendekati warnanya mendekati mana? Sekarang sini. Dipotong dulu ya. Hah? Kembali gambar. Tidak potong. Bener ton. Ini kalau ada perbedaan, ini perbedaan cara berjadi. Oh, tidak apa-apa lah. Sudah dilepas. Tapi gambar lain kan sudah tertempel kali itu. Resikonya biar kalau ada apa-apa. Ya. Karena resikonya terobek itu. Karton kamu robek ya, cawir. Terobek, robek. Cawir, robek. Baru satu informasi. Udah apa-apa lah. Apa itu berarti kamu itu sudah menjelaskan apa? Itu energi matahari adalah berarti dapat satu itu jelaskan apa lagi? Ini yang nomor 2 nih Pak, nomor 4. Pemanfaatannya. Pemanfaatan energi matahari dalam pertanian dan pengeringan. Boleh. Berarti kamu berarti jelas ke gawe berarti 1 pemanfaatan dalam energi, 2 buat ini bagus. Ya banyak-banyak nah kalau dipotong nih dikit sistem Ini baik, ini paling dulu nih baris ini kan sudah dapat ide sebenarnya kamu nih sudah bisa jadi 3 pembangkit listrik tenaga termal. Nah sini kan misalnya pembangkit listrik tenaga termal kan pengeringan. Nah berarti sini ini contohnya berarti ini kan contohnya. Nah contohnya 1 pembangkit listrik tenaga termal contohnya sini 2 situ 3 4 5
Hmm. Cara kita Boleh. Air. Pembangkit listrik tenaga air. Digunting kalau di ini kebesaran tulisannya. Yang penting jelas main dibaca jelas ya. PL Sudah hampir selesai. Nah, waktunya waktu untuk membuat dan berdiskusi sisa 10 menit. Setelah itu kita presentasi. Jadi yang harus ditempel silakan ditempel. Ini kalau buat ini kan itu lampu sih. Bola kamu buat bola di samping situ ya. Gak usah, kaget dijelaskan di situ pas kamu tampil nih. Penjelasan pas ditampil. Ya, ini kan informasi ringkasnya di sini. Nah, ya. Kalau ditulis semua penuh itu. Putra. Pakai lem jadi. Ini lem kamu noh. Nah, inilah sudah mendekati selesai nih. Dilem jadi maka dia tebal. Nah, boleh situ. Itu di sini jangan terlalu pinggir, kaki kan ada pegang ini waktu presentasi. Jangan terlalu pinggir. Ya. Ya, dapat betul di situ ya informasinya. Nah, sini. Bumbu ya. Udah tahu titik. Aku pusing lagi waktu semua itu. Contoh pemanfaatan. Contoh baik, contoh. Jadi sedikit. Peringanan hasil pertanian. Ini kan mau langsung deh ya, petani. Atau apa? Ada sih.
mengurangi Ini kan edisi kamu ini, yang kecil-kecil nih bisa dimanfaatkan untuk aksesoris di samping-samping, bener. Gunting itu lebih dimanfaat ke, biar gak kebuang itu pemanfaatan sampah. Nah kan bisa jadi bingkai. Nah bingkai tapi bingkai ini gunting ini. Nah bagus dia. Nah sudah jadi bingkai dia. Selesai? Belum? Ikat lagi. Jangan dibuat. Terus? Nah, ini hampir selesai, berarti tinggal aksesoris ya. Pikirkan dulu, siapkan untuk presentasi. Boleh. Waktu 5 menit lagi nak ya. Silakan finishing. Iya. Silakan di finishing. Dia ambil jaya tadi. Kamu sudah finishing ya? Apa? Sini aku cari. Sudah finishing. Gunting-gunting lah panjang-panjang. Nah. Finishing Ton. Alhamdulillah. Ini finishing. Sini tahap penyelesaian. Ya, ada apa-apa tempel ya. Nah. Terus yang mana yang ini kita pinggirkan dulu yang mana. Sip. Ke bawah apa kosongnya di bawah? Dikosongkan yang di bawah. Kita bawa pembangkit listrik tenaga air. Oh sama, itu berarti penjelasannya. Yang di bawah atau di samping ke agak agak di sini ke jadi. Nah, jangan lurusnya. Nah, agak di tengah ke dikit. Agak dikasih garis kan? Oh, berarti itu penjelasan dari situ. Ini kita buat titik kita hilang terus.
Yang sudah selesai silakan dibereskan tempat mejanya ya biar kita rapi, bersih. Boleh dapat. Double tip di sini, tempel. Itu coba ya, yang tadi itu. Double tip. Pakai ini banyak, pakai lem. Ya kan kamu ada cadangan lem. Benar, enggak usah. Enggak. Kamu yang Taruh ini. harus pede, harus percaya diri. Dari sini. Aku indah kau tempel ini tidak. Tidak usah kaget baik. Untuk ini, untuk kegiatan lain. Karena kaget itu ada ini. Habis ini ya, kegiatan lain. Nah, bersihkan, rapikan meja. Sini selesai kelompok 3, kelompok 4 selesai, 3. Kelompok 3 selesai, kelompok 4 hampir selesai, kelompok 2 masih sedikit lagi. Tinggal tempel. Sini boleh entah mampu gambar atau kan gambar atau apa. Di sini kayak ini. Oh, itu dua itu. Oh, tapi kasih garis, keterangan garis apa? Masalah ada yang nambah garis. Kan waktu tak lama lagi. Ya, ada yang nempel, ada yang garis. Garisnya tidak harus lurus. Garis itu ada garis belok-belok. Ya. Sekolah selesai kamu ya? Selesai, berarti sudah 3 kelompok selesai. Kelompok 2 ayo tempel. Nah, sip. Kasihlah garis biar kawannya muda ini. Nggak usah garis, bisa udah. Jelaskannya kalau udah kasih garis. Nah, kasih garis. Nah, belok-belok apa? Udah usah lurusnya. Nah, ini kemana? Sini. Ya. Nah, ke sini. Nah, enggak ke sini ke. Nah, sip. Selesai berarti. Untuk bahas ini sesuai ke yang mana? Untuk keuntungan siapa? Oh, boleh. Nah, ini apa nih? Ini hubungan kemana ini? Oh, berarti dari sini dia nih ya? Nah, dari sini tarik berarti. Nah, dari sini. Nah, ini ya. Pemanfaatannya kan. Siap ya, siap presentasi, kita mulai. Ya, silakan. Kita mulai yang sudah siap terlebih dahulu. Ton, silakan duduk. Silakan duduk, yang lain sambil finishing. Boleh. Apa lagi? Itu apa? Aksesoris. Aksesoris sedikit aja jadi. Kalau tidak selesai, nah, Dem. Finish ya? Oke. Iya, jadi nanti dicari yang sudah siap. Oke.
Mungkin bisa sambil duduk biar kita bisa presentasi nah. Oke. Dem, silakan duduk. Duduk maka kita presentasi. Nah, sambil duduk. Selesai nah. Silakan duduk. Duduk lagi. Tarik Bayton. Oke, spidol ya. Sudah selesai nah. Kita S breaking terlebih dahulu. Lob AKL. Ngerti? Ngerti. Nah, silakan duduk ini. Radit, duduk terlebih dahulu. Silakan duduk. Kita lob AKL. Lob AKL. Lob kecil. Lob sedang. Lob besar. I love you. Kita ada yang sudah siap presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 3. Siap? Nah, silakan maju. Belum? Kelompok berapa sih siap? Kelompok siap? Siap ya, langsung bayar nak. Tidak apa-apa. Belum siap, masih malu. Oh, iya. Kelompok kamu siap? Siap. Nah, kita mulai dari kelompok 2 sudah siap. Majulah, tidak apa-apa. Cepatlah, silakan maju. Waktunya dah ini soalnya, cepatlah. Maju, silakan maju semua. Tidak usah lagi, tidak apa-apa. Asal cukup. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berani maju. Nah, silakan maju. Nah, maju. Bersiap-siap kelompok 4. Ya. Silakan Tan, ke depan Tan. Ke depan sini. Siapa yang moderator? Walaupun tidak ditempel tidak apa-apa. Nah, dipegang. Moderator siapa? Anton. Srianto. Mulai Ton. Silakan duduk nak. Duduk terlebih dahulu nak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemanfaatan air. Untuk itu, saya sebagai moderator dan teman-teman saya akan menjelaskan. Boleh mulai jelaskan. Siapa yang jelas? Langsung baca baik. Baca Tan. Pemanfaatan air. Mana materi kamu tadi? Yo, boleh jelaskan dari materi. Pemanfaatan air. Jadi pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik banyak banget. Silent please. Contoh pemanfaatan air untuk terbarukan: pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga ombak power, pembangkit listrik tenaga arus laut tidal power. Jadilah nak, misal ini langsung. Bertenaga energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga air renewable. Dem, minta pertanyaan ya. Dan banyak penjelasannya yang lain seperti berikut. Nah, ada yang ingin ditanyakan? anak-anak tadi kelompok 1 sudah menjelaskan, kelompok 2 sudah menjelaskan pemanfaatan air, salah satunya pembangkit listrik tenaga air. Nah, kira-kira dari penjelasan itu tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air PLTA? Boleh. Berapa pertanyaan? 2. Satu pertanyaan lagi. Kelompok 4. Air. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PLTA di wilayah Dalaman? Nah, itu. Silakan. Siapa yang mencoba menjawab? Saya bernama Indonesia, menjawab soal dari
kelompok ini, kelompok 1. Nah, apa? Berbias. Satu, bagi listrik tenaga air PLTA sehingga memanfaatkan aliran air yang berada di turbin. Turbin ini terhubung ke generator yang berubah energi mekanik menjadi energi listrik. Semakin dengan aliran air, semakin besar energi yang dapat dihasilkan. Nah, bagaimana kelompok 1? Selanjutnya tadi. Dari kelompok 4 tadi. Saya Vino Jubarda ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PLTA di wilayah pedalaman? Jawabannya, tantangan pengembangan PLTA di wilayah pedalaman meliputi kesulitan akses, biaya, pembangunan infrastruktur yang tinggi, gangguan terhadap ekosistem sungai, serta potensi dampak sosial seperti relokasi penduduk. Bagaimana? Jelas? Nah, Untuk itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kasih jempol untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok mana sih sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 4. Boleh duluan kelompok 4. Maju ke depan, hati-hati. Silakan perhatikan penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Pak Adalah salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari aliran angin yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi angin selanjutnya menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi listrik. Di sini ada gambar turbin angin. Turbin angin adalah perangkat utama untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Dan di atasnya ada ladang angin. Ladang angin adalah area yang luas, biasanya di daerah pesisir, pegunungan atau padang rumput. Turbin angin dipasang untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Bentuk luas energi angin adalah ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, mengurangi kecerahan tangan pada bahan hidup, efisien biaya, peningkatan ekonomi lokal. Kekurangan energi angin adalah ketergantungan pada kecepatan angin, visual dan kebijakan. Dari awal ini dapat ada sekalian. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Silakan kelompok 2. Bagaimana cara turbin angin dalam menghasilkan energi listrik? Satu lagi mungkin pertanyaan. Kelompok 3. Bagaimana solusi untuk mengatasi polarisasi proses energi turbin angin yang berdasarkan kondisi cuaca? Baiklah, saya Arya Sanjaya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara kerja turbin angin dalam menghasilkan energi listrik? Turbin angin bekerja dengan menggunakan baling-baling yang berasal oleh angin. Baling-baling ini terhubung ke rotor yang memutar poros utama. Sedangkan poros ini digunakan untuk memutar generator yang berubah dari kinetik angin menjadi energi listrik. Sudah jelas kelompok 2? Selanjutnya yang pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana solusi untuk
mengatasi fluktuasi produksi energi dari turbin angin yang tergantung pada kondisi cuaca. Solusi untuk mengatasi fluktuasi produksi energi dari turbin angin termasuk menggunakan teknologi penyimpanan energi seperti baterai atau manajemen pengalihan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Sedangkan biaya air untuk menggunakan sistem energi yang lebih stabil. Sudah jelas? Nah, Jelas sekian dari presentasi dari kelompok kami. Karena itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Oh, masya Allah. Hebat dibujuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan sumber energi surya atau matahari. Saya Putri Anini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber energi matahari atau surya. Dengan teman kami persilakan untuk menjelaskan. Silakan jelaskan, ya. Energi matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling melimpah di bumi. Pemanfaatan energi matahari dalam pertanian dan perenergian. Berikut cara kerja. Sinar matahari secara alami dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran. Contohnya, petani menggunakan energi matahari untuk Serius. meningkatkan produk pertanian seperti padi-padian atau rempah-rempah. Ada lagi penjelasan lain? Radit mungkin? Sistem penerangan tenaga surya menggunakan panel surya untuk menyerap energi matahari dan menyimpan dalam beberapa panas malam hari. Baik, ada yang ingin dipertanyakan dari penjelasan kami? Ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Apa saja tantangan dalam penggunaan energi matahari sebagai Boleh langsung dicoba jawab atau tunggu pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Mungkin silakan jawab terlebih dahulu, apa-apa. Sambil nunggu pertanyaan lain. Apa saja tantangan dalam penggunaan energi matahari di berbagai wilayah geografis? Tantangan penggunaan energi matahari termasuk ketergantungan pada intensitas cahaya matahari, variasi cuaca, kebutuhan dan teknologi menyimpan energi yang efektif, serta biaya awal pemasangan yang cukup tinggi. Tutup ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 3. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai sampah. Saya Kia Lestari selaku moderator dan teman saya Amelia Rismawati yang akan menjelaskan mengenai energi sampah. Energi sampah atau waste to energi. Cara kerjanya sampah organik dan anorganik dapat diolah menjadi energi melalui pembakaran atau metode fermentasi anaerobik untuk menghasilkan nitrit atau gas metana. Keuntungan energi terbarukan yaitu 1. Ramah lingkungan, 2. Sumber daya berlimpah, 3. Diversifikasi energi, 4. Pembangunan berkelanjutan. Cara-cara pemanfaatan sampah untuk energi. 1. Untuk pembakaran atau
inhibition, 2 pengolahan anaerobik, 3 pirolisis dan gasifikasi, 4 pembuatan bahan bakar padat, 5 landfill dan rekusasi. Keunggulan pemanfaatan sampah sebagai energi. 1. Mengurangi polusi sampah. 2. Menghasilkan energi. 3. Mengurangi polusi. 4. Pengolahan sampah berkelanjutan. Contoh pemanfaatan di Indonesia yaitu PLTSA Benowut Surabaya. Yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Surabaya yang memanfaatkan sampah kota untuk menghasilkan listrik dan mengurangi polusi sampah di TPA. 2. Biogas di desa mandiri energi. Beberapa desa di Indonesia telah menerapkan teknologi biogas untuk memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber energi untuk memasak dan penyiraman. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Itu silakan. Sedangkan bagaimana energi dari sampah biomasa dapat dibuat menjadi energi listrik atau bahan bakar? Ada lagi? Apa keuntungan menggunakan sampah sebagai sumber energi dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Baiklah, teman saya yang bernama Indri Putri yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Energi dari sampah biomasa dapat diubah menjadi energi listrik atau bahan bakar melalui proses pembakaran, gasifikasi atau fermentasi. Dalam pembakaran, sampah dibakar untuk menghasilkan panas yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dalam gasifikasi, sampah diubah menjadi gas yang dibakar. Sedangkan dalam fermentasi, sampah organik diurai oleh bakteri menjadi bioma yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Keuntungan menggunakan sampah sebagai sumber energi adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, serta memanfaatkan limbah yang seharusnya menjadi polusi menjadi energi yang bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang selesai begitu cepat, sama halnya dengan dia dan sisanya nanti singkat atas namanya masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tampilan kawan-kawannya sudah sangat bagus, hasil mappingnya sudah sangat bagus. Selanjutnya kita sampai kepada akhir dari pembelajaran. Silakan dibuka HP. Yang tidak punya HP, ada yang tidak bawa HP? Ya. Yang ada HP, buka HP. Silakan buka grup belajar fisika. Link untuk tes promatiknya sudah dijawab, sudah dikirim. Ada HP? Ini. Ada satu baik. Silakan buka link dan kerja. Jangan lupa tulis nama, tulis nama di situ terlebih dahulu. Kemudian jawab beberapa soal dalam quizzes tersebut. Yang tidak bawa HP boleh dijawab di lembar. Waktu mengerjakan kurang lebih 6 menit pengaturan waktunya ini. Dia tunggu mulai baik. Ya, itulah uca alap. Ngelek. Jangan senyum terus. Nanti kau gawe ke soal senyum. Kalau sudah selesai langsung dikumpul ya. Tulis nama. Ada apa-apa. Tenang, tetap tenang dan fokus.
Mulai. Mulai. Yo, ini nih game nak. Kalau kuisis itu game. Bener ya? Nah, 3, 2, 1. Mulai. Tet, ingat waktu, cepat ngetiknya ya. Nah, cet langsung. Nah, sip. Oh iya, mulai. Lihat. Quizzes itu bentuk game, nak. Nah, sudah mulai kan? Nah. Quizzes. Ini namanya game quizzes. Nah, sudah mulai itu. Kalau selesai langsung klik selesai ya. Langsung kumpul. Sudah masuk? Masuk ya. Langsung terus lanjut ya. Anda mas, oh iya, coba lagi nak. Ya, kau telah kelamuan. Ya, langsung. Waktunya kan 30 detik tiap soal ya. Ini batas masuknya 9. Malam kali ya. Batas masuk malam boleh. PM. Jadi bisa kalau ada yang terlambat ngumpul ya bisa ngumpul. Ya. Nah. Kenapa? Ini pakai ini baik, kalau ini boleh pakai kertas ya. Kalau ada halang internet pakai kertas. Terus lanjut, banyak itu. Sudah berapa soal? 6. Udah, Pak. Mulai. Oh, selesai. Oh, sudah selesai berarti. Mana jawabannya? Jawabannya di ini. Lanjut, baik. Lanjut. Coba jawab kembali jawabanmu yang salah. Tidak usah. Wah, berarti kau salah ini. Ada yang salah 1, 2, 3. Nah, boleh. Nah, apa-apa walaupun ini. Tidak usah benar semua ya. Walaupun salah 3 biasa saja. Itu kan pengalaman kita mungkin sampai situ. Nanti kan lebih baik lagi. Nah, sudah? Nih, sini. Oh, sudah selesai. Nah, kalau ini dia kan terkumpul kaget Pak buka di quizisnya nih. Selesai? Oh, thank you. Berarti ada yang salah, ada apa-apa salah ya. Alhamdulillah. Wah, selesai.
Ini bawah, bawah. Ini kan ketahuan nih yang benar, yang salah. Skor. Oh ini biasanya kan kalau kita live, nah live tayangkan sini berarti ya. Langsung nih siapa yang peringkat 1, peringkat 2 ya. Ini tadi kan kita pakai quiz biasa work kan. Oh iya ya. Kenapa? Peringkat berapa tuh? Oh, itu apa? Pinter berarti kau. Wah. Nah. Selesai dah ya. Nanti boleh di mana sih kertas tadi sudah selesai? Belum? Selesai. Silakan rapikan tempat duduk. Iya datang. Silakan duduk rapi. Duduk rapi. Oke. Duduk rapi. Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang energi terbarukan. Benar kan? Benar. Apa saja contoh energi terbarukan tadi? Air, terus matahari. Apalagi? Angin, terus sampah. Kenapa kita mencari alternatif? Karena ketersediaan bahan fosil itu terbatas. Nah, sekarang anak-anak bisa merefleksikan bagaimana perasaan saya setelah belajar ini. Ada yang bisa angkat tangan kira-kira perasaan setelah belajar apa? Oh, senang. Ada lagi? Coba ini, bagaimana perasaan kamu habis belajar fisika ini? Oh, senang sekali. Ada lagi? Puas. Terus? Oh, bagus. Kira-kira kalau Bapak kasih kuis seperti tadi mau? Mau. Kalau kita belajar buat mapping lagi mau? Mau. Nah, berarti anak-anak semuanya kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Di akhir ini pelajaran Bapak mengingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa. Sudah tahu kira-kira apa bumi antariksa itu? Belum ada bayangan? Belum. Nah, itulah anak-anak boleh mengeksplor nanti di pertemuan berikutnya. Anak-anak sudah bisa sedikit-sedikit atau sudah ada pengetahuan dasar. Sekarang kita ice breaking kembali. Terakhir, masih ingat lab? Kira-kira cluenya begini. Cluenya ikuti kata saya. Berarti cluenya apa? Ikuti apa kata saya. Oke? Salak. Mangga. Apel. Salak. Berapa buah mangga? 1. Masih ini kita ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Salak. Mangga. Pepaya. Salak. Berapa buah salak? 3. Belum. Ulangi lagi. Sudah apa kira-kira? Ingat cluenya tadi apa? Ikuti kata saya. Jadi anak-anak itu harus mengikuti kata saya. Apel. Mangga. Apel. Siapa yang jual apel? Nah, berarti sudah nyambung. Cluenya tadi ikuti kata saya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah berakhir. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Selesai. Silakan beristirahat dan jajan. Ingat, jajan itu cari yang sehat. Bawa sarapan tidak? Bawa. Jadi bahkan sarapan di kelas saja boleh. Tidak usah keluar jajan. Tadi sudah didoa? Oh belum, lupa Pak Ren. Silakan Radit pimpin doa. Apa doa selesai? Doa selesai belajar. Marilah teman-teman sebelum kita
mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa buat doa selesai. Iya.